Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang berjudul khasiatnya air kencing dan air susu onta. Dengan bunyi hadis Haddasana Sulaiman bin Harbi qala haddasana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Anas bin Malik qala qadima unasu bin qadima unasu min ukli au uraina fajtawaw wil madinah fa'amarahum nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa ayashrabu min abwaliha wa albaniha fantalaqu falamma sahhu qatalu ra'inan nabi sallallahu alaihi wasallam fastaqu an-na'am faja'a al-khabar fi awwin nahar faba'atha fi atharihim falamma irtafa'an nahar ji'a bihim fa'amara qata'an aydihum wa arjulahum wa sumirat a'yunahum wa ulqu fil harrah fastasquna fala yustawqaw. Qala Abu Kilabah fahaulai syariku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabullah wa rasulah, yang artinya telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb. Dia berkata, telah bercerita kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub, dari Abi Kilabah, dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, dia berkata, beberapa orang dari Ukel atau dari Urainah datang ke Madinah, sedangkan Hawa, kota Madinah, tidak sesuai dengan mereka, yaitu dalam kutip yang menyebabkan mereka selalu sakit-sakitan. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk mencari unta betina yang sedang menyusui. Itu mereka pergi dan melakukan seperti apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Setelah sehat kembali, mereka malah membunuh tuan gembala tersebut dan untanya pun mereka curi. Berita kejadian tersebut sampai kepada Nabi SAW pada pagi hari. Lalu sekitar kira-kira pada siang hari mereka ditangkap. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka, dan mata mereka ditusuk, kemudian dijemur di tempat panas, dan apabila mereka meminta minum jangan diberikan. Berkata Abu Kilabah, mereka itu mencuri, membunuh, dan kafir sesudah iman, bahkan menentang Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Teks hadis ini berbicara tentang air kencing dan susu onta, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab Sahihnya, nomor hadis 231. Hadis serupa dapat ditemukan dalam beberapa kitab induk lainnya, seperti kitab Sahih Muslim, bab Al-Qisamah wa Al-Muharrabain, hadis nomor 3162, 3163 dan 3164, dan kitab induk lainnya.
Untuk skema periwayatan akan saya bagikan di sini. Maka lanjutlah, kritik sanad hadis. Yang pertama yaitu dari Sulaiman bin Harb bin Bujail, adalah salah seorang ulama akhir setelah generasi tabi'in. Kunyah beliau adalah Abu Ayyub. Beliau berdomisili atau bertempat tinggal di Basrah dan wafat di sana pada tahun 224 Hijriah. Dan yang kedua adalah Hamad bin Zaid bin Dirham, juga tergolong ulama pertengahan dari generasi setelah tabi'in. Nasab beliau adalah Al-Azdi. Sedang nama kunyah beliau adalah Abu Ismail dan dijuluki dengan Al-Azraq. Beliau berguru kepada Abban bin Ta'ab, yaitu Abu Said, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Ayub bin Abi Tamimah adalah seorang tabi'in kecil. Al-Sagra min at-tabi'in. Beliau dari Basrah. Nama kunyah beliau adalah Abu Bakar. Beliau wafat di kota kelahirannya yaitu di Basrah pada tahun 131 Hijriah. Yang keempat, Abdullah bin Zaid bin Amr bin Nabil atau yang dikenal dengan Abu Kilabah, adalah ulama tabi'in pertengahan. Beliau lahir di Basrah juga dan meninggal di Syam pada tahun 104 Hijriah. Lanjut yang kelima, yaitu Anas bin Malik. Siapa lagi tidak kenal dengan Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram, adalah seorang sahabat bernasab An-Nasriyal Madini. Nama kunyah beliau adalah Abu Hamzah. Beliau berdomisili juga di Basrah dan wafat pada tahun 91 Hijriah. Rincian penjelasan terkait dengan hadis tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih sanadnya, secara sanad, karena diriwayatkan oleh masing-masing perawi yang sikoh. Selain itu, setelah diadakan pengecekan ulang mengenai tanggal wafat, guru-guru dan para muridnya, masing-masing perawi memiliki ketersambungan periwayatan. Hadis tersebut dikuatkan dalam riwayat lain oleh Imam Bukhari, yaitu dari Ibnu Syihab yang menyatakan bahwa dulu kaum muslimin memang biasa berobat dengan kencing onta. Secara pengetahuan, dalam hadis terdapat kalimat fa'amarahum sampai min abwaliha wa albaniha, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka supaya minum air kencing onta dan air susu onta. Tidak ada kalimat majaz di situ, sehingga harus dipahami apa adanya, bahwa memang yang diminum adalah air kencing onta dan air susunya. Maka berdasarkan teks hadis tersebut, para ulama menyatakan bahwa air kencing onta bisa diminum sebagai obat ketika sakit-sakitan. Namun jika sudah sehat kembali, maka minum air kencing onta itu hukumnya adalah haram, bisa menjadi haram. Secara geografis atau latar belakang, asbabul wurud dari hadis tersebut munculnya adalah di Madinah. Kondisi musim ketika itu memang tidak sesuai untuk beberapa orang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka mengikuti pengembala susu untanya
dan menyuruh mereka untuk minum susu dan kencing onta tersebut. Maka mereka mengikuti pengembala itu dan minum susu serta kencing onta sehingga menjadi sehat kembali badan mereka. Boleh jadi sebagian orang menganggap janggal mengenai hadis tersebut. Misalnya, bagaimana mungkin Nabi SAW mendiagnosa atau mengklaim orang sakit dengan minum air kencing onta? Bukankah air kencing onta itu najis? Ya kan? Memang selintas kelihatan aneh apabila baginda Nabi SAW mendiagnosa orang sakit dengan air kencing onta. Akan tetapi jika diperintahkan, ternyata di akhir hadis tersebut Anas bin Malik menerangkan bahwa dengan meminum air kencing onta dan susunya, orang-orang yang sakit itu bisa sembuh. Nah, di sini terdapat bukti bahwa air kencing onta dan susunya dapat menjadi obat untuk penyakit tertentu. Dalam ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan hadis juga disebutkan bahwa air kencing onta dan air susu onta juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Para ahli mengatakan bahwa air susu onta mengandung zat tertentu yang sangat penting untuk dikonsumsi, terutama yang mengidap penyakit jantung. Nah, ia juga mengandung laktosa yang berfungsi untuk mempelancar buang air kencing. Pengobatan dengan minum air susu dan kencing onta adalah satu contoh model pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang sesuai dengan suasana masyarakat di zamannya, yang diterima dan terbukti bermanfaat. Orang-orang ketika itu tidak menolaknya, malah mereka menerimanya sebagai jenis obat yang mujarab. Ia hanya dipandang aneh oleh masyarakat di zaman sekarang karena tidak biasa melakukan pengobatan seperti itu. Tapi hal itu bukan berarti model pengobatan tersebut tuh harus ditinggalkan sama sekali. Sebab boleh jadi ia justru akan menjadi obat mujarab untuk penyakit tertentu setelah dilakukan uji laboratorium. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa apabila Nabi SAW menetapkan jenis-jenis pengobatan, tentu beliau tidak ngawur, melainkan berdasarkan ilmu atau tajribah yang dalam konteks bisa diartikan pengalaman. Hal itu merupakan ijtihad baginda atau pembelajaran baginda daripada suasana di sekelilingnya. Hal ini beliau lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana pesan beliau kepada orang lain agar melakukannya juga dengan penuh tanggung jawab. Ada satu hadis Nabi yang artinya barang siapa yang menjadi dokter yang mengobati suatu kaum padahal dia tidak ada ilmu dalam bidang pengobatan tersebut sebelum itu, sehingga mengakibatkan malpraktik, bisa dibilang eksperimen, maka dia dipertanggungjawabkan dalam arti atas apa-apa resiko yang akan ditimbulkan oleh pasiennya. Hadis itu hadis riwayat Abu Daud. Secara kualitas, hadis-hadis tentang pengobatan dengan minum air kencing onta dan susu onta ini dinilai sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Dengan lafaz yang sedikit berbeda-beda akan tetapi maknanya tetap sama, yaitu disuruh minum air susu dan kencing onta sebagai obat. Masalahnya, bagaimana dengan persoalan tentang najisnya kencing onta? Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, air kencing binatang yang halal itu adalah najis. Namun ternyata
Menurut mazhab Hambali dan Maliki, berdasarkan hadis di atas, hadis tersebut dibolehkan minum air kencing dari binatang yang halal dimakan dagingnya, sehingga ia tidak dipandang lagi dengan sebagai najis. Mereka berdalil dengan hukum asal, bahwa hukum asal sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan kenajisannya atau keharamannya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, bahkan ada dalil-dalil menunjukkan kesuciannya. Di antaranya hadis tentang Urayyin, di mana Nabi SAW pernah memerintahkan orang-orang yang datang dari Urainah yang sakit untuk berobat dengan meminum kencing onta, seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Yang pertama, kalau kencing onta itu najis, tentunya Nabi tidak akan memerintahkan mereka untuk berobat dengan meminum benda najis. Nabi pernah sholat di kandang kambing. Bahkan memerintahkan untuk sholat di kandang kambing. Nah, itu bisa dilihat di Ibnu Qudamah Al-Mughni tahqiq, itu tahqiqnya Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki dan Abdul Fattah Muhammad, juz kedua, diterbitkan oleh Dar Alam Al-Kutub pada tahun 1997 Masehi pada halaman 492. Baik, yang menarik berkaitan dengan air kencing onta, ada pula orang yang menjadikan kencing onta sebagai sampo, seperti yang diceritakan oleh Syekh Farhan Ad-Dausari. Nah, ternyata sejak beberapa tahun belakangan ini, sejumlah penelitian Arab melakukan penelitian melalui uji laboratorium tentang kandungan zat dalam air seni dan susu onta tersebut, yang diyakini dapat menyembuhkan sejumlah penyakit. Di antaranya penelitian Dr. Abdurrahman Al-Qasas, seorang peneliti di Universitas Ummul Qura, yaitu Mekah, menegaskan lagi bahwa kencing dan susu onta dapat menyembuhkan beberapa penyakit, di antaranya hepatitis, penyakit gula, itu diabetes, dan penyakit kulit. Nah, hasil penelitian mutakhir telah membuktikan bahwa air seni dan susu onta dapat menyembuhkan sejumlah atau beberapa penyakit. Demikianlah kata Dr. Abdurrahman Al-Qasas. Di hadapan forum mahasiswa, beliau menjelaskan pengobatan tergantung dari kondisi pasien. Ada yang hanya memerlukan air seni, dan ada pasien yang cukup dengan susu onta saja. Sebagian pasien memang harus perlu mendapatkan pengobatan dengan mencampur air susu dan air seni onta. Dr. Al-Qasas juga menyebutkan beberapa penyakit perut lainnya yang dapat disembuhkan dengan air kencing onta, yang sering disebut dengan Safina al-Saghra. Dalam kesempatan itu pula, Dr. Abdurrahman Al-Qasas menjelaskan secara rinci hadis-hadis Nabi SAW tentang khasiat air seni dan susu onta tersebut, yang diperkuat dengan berbagai penelitian yang dilakukan para ahli dewasa ini. Para ulama sejak lama telah mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan pengobatan, yaitu tentang medis, dan memasukkan dalam kategori hadis mukjizat ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya lewat penelitian ilmiah mutakhir. Nah, inilah yang kemudian oleh Saghul An-Najjar disebut dengan sebagai Al-I'jaz fi Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Saya Teguh Hazwanda, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.